Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد. Ikhwati fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'a. Sebelum kajian ini kita mulai, seperti biasa, mari kita kembali sejenak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah serta nikmat sunnah. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih bisa menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh hari yang sangat berbahagia ini, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian rutin sirah atau kajian sirah rutin kita yang selama ini terhenti karena qadarullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita semua, yang mana kita tahu ujian ini bagi kita ini adalah merupakan ujian yang berat sesungguhnya. Akan tetapi sebagai seorang muslim, kita tentunya
ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap kita adalah bersabar. Karena orang-orang yang bersabar itu balasannya tidak terbatas. Kemudian selanjutnya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, kita harus berihtisab. Artinya kita bersabar menjalani ujian tersebut, lalu kemudian kita berihtisab. Jadi kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas ujian yang menimpa kita tersebut. Begitulah kehidupan seorang muslim. Ketika ada sesuatu perkara yang menimpa dia, maka yang dia lakukan adalah bersabar dan berihtisab. Bersabar karena Allah Subhanahu wa taala dan memohon pahala atas musibah yang menimpanya tersebut. Nah, insyaallah ketika kita menjalani kedua perkara ini dalam setiap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa hidup kita ini akan tenang. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walaupun dalam kondisi yang masih seperti sekarang ini, alhamdulillah pemimpin kita walhamdulillah juga mengizinkan untuk tetap mengadakan ya kegiatan-kegiatan seperti ini, tentu dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Insyaallah subuh hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita yang selama ini sempat terhenti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan taufik kepada kita semua untuk melaksanakan segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada subuh hari yang sangat berbahagia ini kita akan coba memasuki kita akan coba melihat sirah sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau adalah manusia ketiga dalam Islam, atau orang ketiga dalam Islam. Karena orang pertama dalam Islam itu jelas, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang kedua kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tahulah bukan dalam Islam saja. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik di atas permukaan bumi ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk terbaik di alam semesta ini. Itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya'i war Rusul, penghulunya para nabi dan rasul. Sayyidul Bashar, penghulunya manusia. Sayyidnya manusia seperti itu. Taib. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kita juga sudah pernah katakan dulu di awal pertemuan kita bahwa beliau adalah orang kedua dalam Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Makanya dulu juga sudah pernah kita terangkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Lau uzina imanu ahlul ardi bi imani Abi Bakrin la rajaha bihim." Andai ditimbang imannya umat ini dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka la rajaha bihim, maka imannya Abu Bakar itu mengalahkan imannya seluruh manusia selain para nabi dan rasul. Nah, kemudian kita masuk ke orang ketiga dalam Islam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau bukanlah orang pertama masuk Islam. Beliau bukanlah orang pertama masuk Islam. Akan tetapi kita lihat bagaimana setelah beliau masuk ke dalam Islam, bagaimana kedudukannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu jauh lebih yang lainnya. Bahkan beliau adalah orang nomor dua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini menandakan bahwa dalam kebaikan, dalam Islam itu bukan bukan senior junior, mentang-mentang dia yang duluan gitu, atau dia yang lebih tua misalnya seperti itu, lalu kemudian dia pahalanya lebih besar, bukan seperti itu. Makanya dalam Islam itu kan kita diperintahkan fastabiqul khairat, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam dalam kebaikan. Nah, kalau ada orang muda, ada orang baru
Akan tetapi ya, amalannya itu lebih banyak daripada orang lama, amalannya lebih banyak daripada orang yang tua, jelas apa? Allah Subhanahu wa taala lebih memuliakan dia. Makanya patokannya dalam Islam itu apa? Patokannya dalam Islam itu bukan senior junior, bukan tua muda, bukan, tapi apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia di sisi kalian, ya di sisi kaum muslimin, di sisi orang-orang yang beriman siapa? Orang yang paling bertakwa, atqakum. Ya, makanya ada pertanyaan, ya, siapa yang paling mulia, siapa yang lebih baik, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Ya, kira-kira siapa yang lebih mulia di antara keduanya? Ada yang mengatakan, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang lebih baik adalah orang yang kaya dan dia bersyukur. Ya, kata yang lain enggak. Yang lebih baik adalah siapa? Yang lebih baik adalah orang miskin yang bersabar. Ya, ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Akan tetapi perkataan yang paling indah dalam hal ini adalah perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahwa yang paling baik di antara keduanya adalah siapa? Yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Ya. Jadi kalau dia seorang miskin yang bersabar, ya, lalu kemudian dia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada si kaya yang bersyukur, maka ini dia lebih baik. Begitu pula sebaliknya. Ya, demikianlah dalam Islam. Jadi bukan senioritas, ya. Jadi bukan mentang-mentang dia yang paling duluan, ya, dia yang paling tua dan lain sebagainya. Ya, akan tetapi ya yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, beliau bukan orang yang pertama sekali masuk Islam. Akan tetapi kita lihat bagaimana kedudukan beliau radhiyallahu taala anhu dalam Islam. Beliau adalah orang terbaik, ya, ketiga dalam Islam setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, barulah kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Ya, kata Rasulullah sallallahu andai, ya, ini andai ada nabi setelahku, kata Rasulullah sallallahu lakana Umar, maka orangnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi kata Rasulullah, andai ada nabi setelahku, maka orangnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar mengatakan, ya, lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahli al-ardi la rajaha bihim. Andai nih imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat ini, maka imannya Abu Bakar melebihi beratnya imannya umat ini selain para nabi dan rasul. Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah katakan, lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Andai ada nabi setelahku, maka orangnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi sosok yang satu ini adalah sosok yang sangat luar biasa sekali radhiyallahu taala anhu. Ya, nah ini yang akan kita bahas. Kita akan lihat, ya, bagaimana biografinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, supaya apa? Nanti setelah kita mempelajari biografi, ya, sirahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar supaya yang pertama kita mencintai beliau, ya. Kemudian yang kedua, kita diberikan kemudahan dalam mengikuti, ya, setiap langkahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Meskipun, ya, mustahil bagi kita untuk sampai ke level beliau, akan tetapi paling tidak kita tahu sirahnya, lalu kemudian kita mencintainya, lalu kemudian kita berusaha mengikuti langkah-langkah daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena kenapa? Beliau, ya, adalah salah seorang yang ditazkiyah, diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diambil sunnahnya. Ya, Umar bin Khattab adalah salah seorang manusia, ya, yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW untuk diambil sunnahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati." Ya, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku. Wajib bagi kalian kaum muslimin untuk berjalan di atas sunnahku, di atas jalanku, kata Rasulullah SAW. Ya, kemudian Rasulullah katakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Kemudian kata Rasulullah, wajib bagi kalian untuk mengambil sunnah al-khulafa ar-rasyidun,
Ya, jadi al-khulafa ar-rasyidun, ya, khulafa yang diberikan rekomendasi, diberikan tazkiyah oleh Rasulullah SAW itu ada 4 orang. Ya, yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, ini 4 sahabat yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW untuk diambil sunnahnya. Ya, maka ucapan yang sangat keliru, ucapan yang sangat fatal ketika ada kaum muslimin yang lancang mengatakan bahwa sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melakukan kebid'ahan. Ya, ini ucapan yang sangat fatal. Ini ucapan yang sangat keliru yang menuduh sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melakukan kebid'ahan. Padahal kebid'ahan itu sangat dikecam oleh Rasulullah SAW. Ya, kita tahu lah ya, Rasulullah SAW itu setiap kali beliau berkhutbah, maka beliau selalu membaca khutbah hajat. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi, dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah. Selalu Rasulullah SAW mengingatkan akan kebidahan ini. Ya, bahkan kaum umat Rasulullah SAW nanti yang diusir dari telaganya Rasulullah SAW adalah para pelaku bid'ah. Orang yang mengada-adakan perkara-perkara baru, ritual-ritual baru dalam agama ini. Ini nanti yang akan diusir di telaganya Rasulullah SAW. Lalu kemudian ada orang belakangan yang imannya belum jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa tidak. Ya, amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala belum jelas apakah sudah diterima atau tidak. Lalu kemudian ada yang berani mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melakukan perkara bid'ah. Ya, subhanallah. Ya, dengan dalil apa? Mereka berdalil ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan melihat ya kaum muslimin pada saat itu melakukan tarawih setelah beliau memerintahkan ya sholat tarawih pada saat itu disatukan di atas imam yang satu. Kemudian beliau mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Ya, mereka berdalil dari sini. Ya, padahal jelas. Yang pertama bahwa bid'ah di sini, pengertian bid'ah yang beliau maksudkan di sini bukan bid'ah secara syariat, akan tetapi bid'ah secara secara lughah, secara bahasa, secara etimologi. Ya, jadi bukan secara terminologi, bukan secara istilah syariat. Tapi yang beliau maksudkan di sini adalah perkara baru dalam masalah lughah, dalam masalah bahasa, dalam masalah etimologi, bukan dalam masalah syariat. Kenapa? Ya, kenapa? Karena kita tahu bahwa sholat tarawih, ya, sholat malam berjamaah di bulan Ramadan itu bukan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang pertama kali melakukan. Akan tetapi sudah pernah dicontohkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas hadisnya, jelas riwayatnya. Rasulullah SAW di bulan Ramadan pernah keluar di malam pertama. Beliau sholat berjamaah sholat tarawih ya di malam bulan Ramadan ya bersama dengan para sahabat. Di malam kedua mulai banyak yang tahu, akhirnya masjid mulai banyak orang. Di malam ketiga ya tambah banyak, makin penuh masjid. Dan di malam keempat Rasulullah SAW tidak keluar lagi. Ya. Dan ternyata alasan beliau kenapa beliau tidak lakukan lagi berjamaah pada saat itu, karena beliau takut, Rasulullah SAW takut itu diwajibkan atas umatnya. Ya, kita lihat bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umatnya. Karena takutnya ya, karena pada saat itu wahyu masih terus turun, akhirnya yang terjadi Rasulullah takut, khawatir jangan-jangan ini akan diwajibkan atas umatku dan akan memberatkan umatku. Kan seperti itu. Ya, akhirnya Rasulullah SAW hentikan. Itu berarti apa? Itu berarti Rasulullah SAW pernah melakukan sholat taraweh berjamaah dengan kaum muslimin. Ya, nah inilah pendahulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau radhiyallahu taala anhu itu tidak melakukan perbuatan bid'ah. Kata beliau di sini ni'matul bid'atu hadhihi,
ini adalah sebaik-baik bidah, ini menunjukkan secara bahasa. Karena ternyata ini sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ya. Yang kedua, taruhlah misalnya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Akan tetapi kita kembali ke hadis tadi yang kita bacakan, alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, kata Rasulullah, wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidun setelah Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi sudah pernah direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika beliau misalnya mengatakan melakukan sesuatu perbuatan dalam agama ini, lalu kemudian tidak diselisihi oleh sahabat lainnya, maka itu dalil ijma buat kita. Ya, sama misalnya dengan perbuatannya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di zaman beliau, ketika beliau menjadi khalifah, ya, karena Islam sudah semakin luas, ya, orang semakin banyak, wilayah kekuasaan Islam semakin luas, maka yang terjadi di hari Jumat, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, sebelum masuk waktu sholat Jumat, maka yang beliau lakukan, beliau keliling ke pasar-pasar, lalu kemudian beliau apa? Beliau azan. Ya, beliau azan. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada rekomendasi dari Rasulullah SAW untuk mengambil sunnahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan ternyata ini tidak diselisihi, ya, ini tidak dibantah oleh sahabat yang lainnya. Maka jadilah ijma bagi kita, ya, jadilah dalil bagi kita, ya, seperti itu. Taib. Nah, ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau ini salah seorang yang direkomendasikan, ya, ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW untuk diambil sunnahnya, ya. Nah, sebelum kita membicarakan, ya, sebelum kita memasuki sirahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, ya. Yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah bahwa kabar, ya, atau berita-berita yang biasa datang ke kita mengenai berkenaan dengan masalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu terkadang banyak riwayat-riwayat yang lemah, bahkan banyak riwayat-riwayat yang palsu yang datang kepada kita yang berkenaan dengan masalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka harus hati-hati juga, ya, ketika kita mempelajari sirah, ketika kita membaca sirah, hati-hati. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Karena kenapa? Boleh jadi yang kita baca itu adalah riwayatnya dhaif, ya, riwayatnya lemah, atau bahkan bisa jadi riwayat yang kita baca itu atau yang kita dengarkan adalah riwayat yang palsu, ya. Karena banyak musuh-musuh Islam, ya, yang berusaha menyerang, menjatuhkan kehormatannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, melalui sirah. Ya, jadi mereka selipkan sirah-sirah, kabar-kabar, berita-berita yang mereka buat-buat sendiri, asar yang mereka buat-buat sendiri. Lalu mereka selipkan di kitab-kitab sirah. Ya, mereka selipkan di buku-buku sirah, di buku-buku sejarah. Lalu kemudian kita bacalah berita tersebut dan kita jadikan sebagai patokan dan rujukan. Ini banyak terjadi, ya. Karena perlu satu hal yang perlu juga kita ketahui bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu musuhnya sangat banyak. Dan yang terutama di antara golongan manusia yang paling memusuhi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah siapa? Orang-orang Syiah Rafidah. Itu mereka sangat benci terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu, khususnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini dibenci oleh mereka, ya. Taib. Kenapa orang-orang Syiah itu sangat benci kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Sahabat pada umumnya, ya, kecuali beberapa gelintir sahabat, ya, khususnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Itu mereka sangat benci. Kenapa mereka sangat benci? Ya, kenapa mereka orang-orang Syiah sangat benci kepada kedua sahabat yang mulia ini? Sampai-sampai mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar, ya, sonamai Quraisy. Mereka sampai mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma adalah apa? Adalah dua berhala orang Quraisy. Subhanallah. Ya, subhanallah. Mereka orang-orang belakangan, ya. Mereka orang-orang belakangan yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang mereka lakukan adalah mencela generasi terbaik di umat ini.
Ya, ini orang-orang Syiah Rafidah. Itu mereka sangat luar biasa kebenciannya terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mengapa mereka sangat membenci Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Ya, di antara alasan terbesarnya adalah karena di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berhasil ya menaklukkan Persia, nenek moyang mereka sampai ke akar-akarnya. Ya, itu kan di zamannya Umar. Ya, kita lihat ya, bagaimana di zamannya di zamannya Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau cuma menjadi khalifah selama 2 tahun. Ya, kemudian beliau dipanggil keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkanlah oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab menjadi khalifah itu cuma 10 tahun. Ya, kurang lebih 10 tahun. Tapi di saat beliau menjadi khalifah, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di bawah kepemimpinan beliau berhasil menaklukkan Persia. Ya, Persia Raya sampai ke akar-akarnya, dicabut sampai ke akar-akarnya pada tahun ke-22 Hijriah. Ya, ini Masya Allah, Subhanallah. Antum bayangkan Persia, pasukannya kekuatan yang sangat ditakuti. Salah satu kekuatan adidaya, ya, 2 imperium besar pada saat itu, Romawi dan Persia. Salah satunya Persia menguasai dunia. Mereka sudah berkuasa kurang lebih selama 800 tahun. Ya, hanya dalam waktu 10 tahun di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mereka bisa dicabut sampai ke akar-akarnya. Dan ini nenek moyang orang-orang Syiah. Ya, makanya mereka sangat dendam terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Baik. Sekarang yang kedua, orang-orang Syiah kalau kita perhatikan, mereka sangat gulu. Ya, bahkan mereka sampai mempertuhankan Husain radhiyallahu taala anhu, cucu Rasulullah SAW. Sekarang antum biasa lihat, ketika orang-orang Syiah misalnya dia melakukan ritualnya, misalnya seperti ini, misalnya ya Husain gitu. Ya, pertanyaannya sekarang, kenapa mereka tidak mengatakan ya Hasan? Padahal ya Hasan adalah saudaranya siapa? Husain, saudara kembarnya. Al Hasan dan Al Husain adalah saudara kembar. Ya, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cucunya Rasulullah SAW. Tapi kenapa kita lihat, kenapa yang mereka selalu puja-puja hanya Husain saja? Ya Husain, mereka meminta pertolongan kepada Husain. Kenapa tidak kepada Hasan radhiyallahu taala anhu? Ya, jawabannya adalah karena kenapa? Ya, Al Husain radhiyallahu taala anhu itu menikah dengan apa? Menikah dengan orang Persia. Ya, putri raja pada saat itu yang ditahan diserahkan kepada beliau bebaskan, lalu kemudian dinikahi oleh Al Husain radhiyallahu taala anhu, dan istrinya ini adalah seorang yang soleha. Nah, keturunan mereka itu bermula dari sini. Ya, makanya mereka sangat memuja-muja Al Husain, bukan Al Hasan. Ya, makanya coba perhatikan, ketika antum melihat orang-orang Syiah Rafidah melakukan ritual-ritual mereka, diantaranya suka menepuk-nepuk dadanya sebelah kiri, mereka mengatakan ya Husain, bukan ya Hasan. Ya, nah seperti itu. Andai mereka, karena mereka alasannya katanya mencintai Ahlul Bait. Andai mereka betul jujur mencintai Ahlul Bait, ya alasannya untuk mencintai Ahlul Bait, maka yang terjadi mereka juga pasti akan memuja siapa? Al Hasan radhiyallahu taala anhu. Tapi mereka enggak lakukan itu. Yang mereka lakukan hanya kepada Al Husain saja. Nah, kita kembali bahwa banyak sejarah-sejarah, banyak siro-siro yang berkenaan, ya, berita-berita, kabar-kabar yang berkenaan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, banyak yang lemah, bahkan banyak yang sampai ke derajat palsu. Nah, ini yang harus kita luruskan. Ya, di antara yang saya mau luruskan di sini karena ini yang paling sering kita dengar, ya, bahkan mungkin kita dari kecil, ya, saya pribadi sendiri dari SD sudah sering mendengarkan kisah ini. Bahkan mungkin secara tidak sadar kita mungkin biasa menceritakan kisah ini kepada anak-anak kita. Ya, antum pernah dengar nggak kisahnya? Dan ini yang perlu kita luruskan. Antum pernah, bapak dan ibu pernah dengar nggak kisah bahwa katanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah duduk termenung, ya, beliau tersenyum, ya, melihat ke kanan tersenyum, kemudian melihat ke kiri menangis, ya, kemudian ditanya oleh para sahabat pada saat itu, sahabatnya, ya, wahai Umar, kenapa Anda menangis? Ketika Anda melihat ke kanan Anda tersenyum, kenapa melihat ke kiri Anda menangis? Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan apa? Ketika saya melihat ke kanan, ya, saya teringat
dulu di zaman jahiliyah, ya, saya itu bikin saya itu bikin Tuhan dari ajwa, dari kurma, ya. Kemudian saya lapar, saya makanin Tuhan saya tersebut sampai habis gitu loh. Jadi Tuhan saya makanin sampai habis, ya. Geli, mungkin akhirnya ketawa. Kemudian melihat ke kiri, menangis. Kenapa menangis? Karena ternyata, ya, katanya beliau katakan bahwa dulu di zaman jahiliyah saya punya seorang putri, ya. Saya punya seorang putri, lalu kemudian putri tersebut saya kuburkan hidup-hidup. Ya, memang betul di zaman jahiliyah salah satu adat buruknya, kebiasaan buruknya orang-orang jahiliyah itu adalah apa? Menguburkan putri mereka hidup-hidup. Makanya dalam Al-Qur'an kan ada wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika anak putri, para putri, anak perempuan, ya, yang dikuburkan hidup-hidup itu ditanya, di ayyi dzambin kutilat, atas dasar dosa apa mereka dibunuh, atas dasar dosa apa mereka dikuburkan hidup-hidup, ya. Memang betul ini adalah salah satu adat jahiliyah yang paling buruk, yaitu mereka menguburkan putri mereka hidup-hidup. Karena apa? Mereka tidak mau menanggung malu. Ya, bagi mereka ketika mereka mempunyai putri, ya, anak perempuan, itu artinya apa? Itu artinya mereka siap menanggung malu, dan itu aib bagi mereka, kelemahan bagi mereka. Ya, akhirnya banyak di antara mereka menguburkan putrinya hidup-hidup. Ya, makanya kata para ulama, di antara sifat jahiliyah, ya, yang ada pada kita ketika kita diberikan karunia rezeki anak perempuan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita benci. Ini salah satu sifat jahiliyah yang ada pada kita ketika itu terjadi pada kita. Ya, makanya hati-hati, ya. Kita pengen banget gitu loh punya anak laki-laki, ya. Tapi setiap kali istri kita ngelahirin, ya, yang lahir apa? Perempuan. Akhirnya ada rasa benci di hati kita. Hati-hati. Ini adalah salah satu sifat jahiliyah yang ada pada kita ketika itu terjadi pada kita. Ya, jadi hati-hati. Ya. Nah, ini memang betul. Ini adalah salah satu adat jahiliyah, tradisi jahiliyah yang buruk, ya, yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, ya, sebelum Islam datang. Akan tetapi satu hal yang perlu kita luruskan di sini bahwa ini tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita lihat riwayatnya, ya, yang beredar, yang riwayatnya yang banyak itu adalah bahwa bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kana jalisan ma'a ba'di ashabihi. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, suatu ketika pernah duduk bersama sahabatnya. Idzahika qalilan. Tiba-tiba beliau tertawa gitu sejenak, ya. Beliau tersenyum, duduk tersenyum, ya. Tsumma baka. Kemudian setelah itu beliau menangis, ya. Fasa'alahu man hadara. Kemudian orang-orang yang hadir pada saat itu bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqala, maka beliau menjawab, kunna fil jahiliyah, adalah kita dahulu di zaman jahiliyah, nasna'u sanaman minal ajwa. Kita membuat berhala, ya, membuat sesembahan, membuat Tuhan dari kurma. Ya, fana'buduhu, maka kami pun setelah kita buat kurma kita susun menjadi sebuah berhala, kemudian kita sembah, ya, berhala tersebut, kurma tersebut kita sembah. Tsumma na'kuluhu, kemudian kita memakan kurma tersebut. Jadi lucu, ya. Jadi mereka sendiri yang bikin Tuhan, ya, berhala, mereka sembah. Setelah puas disembah atau mereka dalam kondisi lapar, mereka comotin Tuhan mereka satu-satu, lalu kemudian mereka makan. Ya, wahada sababu dahki. Kata Umar, inilah sebabnya saya ketawa, geli gitu. Ya, jadi geli, kok bisa gitu loh. Ya, ini ceritanya seperti ini. Amma bukai, adapun tangisanku, kata beliau, fali annahu kanat slibna. Karena dulu saya mempunyai seorang putri, ya, fa'aradtu wa'daha. Maka saya pun menginginkan berkeinginan untuk membunuhnya, menguburkannya hidup-hidup, ya. Fa'akhadtuha ma'i, maka aku pun mengambil anak perempuan ini, ya. Katanya kalau di dalam sejarah kita pelajari, orang-orang jahiliyah itu ada yang begitu lahir tahu kalau yang lahir itu adalah seorang anak perempuan, saat itu juga langsung dikuburkan, ya. Ada yang dibiarkan dulu, ya. Jadi dibiarkan dulu sampai kemudian tidak bisa lagi disembunyikan identitasnya. Kalau kayak masih bayi gitu kan masih bisa disembunyikan. Kadang-kadang ada anak cewek tapi kok masya Allah kayak cowok gitu, atau sebaliknya cowok tapi kok anak cewek, jadi belum kelihatan, masih bisa disembunyikan.
Kalau sudah tidak bisa lagi sembunyikan, maka yang terjadi, ayahnya terlebih dahulu berangkat ke padang pasir yang jauh, membuatkan lubang, kemudian di rumah ibunya itu menghiasi si anak ini. Ya, dihiasi, kemudian diajak jalan-jalan sama ayahnya. Lalu kemudian didoronglah masuk ke dalam lubang, lalu kemudian dikuburkan hidup-hidup. Coba bayangkan, ini jahiliyah. Ya. Dan inilah yang dituduhkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, oke lah, Allah itu kan Maha Pemaaf. Jangankan dosa membunuh misalnya, ya, dosa mensyirikatkan Allah saja, kalau seorang hamba bertaubat itu kan pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagaimana kesannya coba menurut antum? Kalau kita ceritakan ke anak-anak kita, kamu tahu nggak dulu nak, Umar bin Khattab di zaman jahiliyah itu Umar bin Khattab beliau menguburkan putrinya hidup-hidup. Kita kira-kira apa yang terbayang di benak anak kita kira-kira? Apa kira-kira? Ya Allah, kejam banget Umar gitu. Benar nggak sih? Itu yang terbayang, dan mungkin itu juga terbayang di benak pikiran kita. Ya, walaupun mungkin ya, tapi nggak usah jauh-jauh kayak kita sekarang. Ya, kayak kita sekarang. Ada teman kita, dulunya preman habis, bandel minta ampun. Tiba-tiba qadarullah suatu ketika diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Kebaikan dia yang paling terdepan. Ya, temannya salah dinasehatin. Apa kata temannya? Allah. Emang gua nggak tahu siapa lo gitu kan? Padahal ini orang masya Allah, ya, ini orang sudah sadar gitu loh seperti itu, ya, sudah sadar, sudah jadi seorang yang alim misalnya, orang yang terdepan dalam kebaikan. Akan tetapi apa? Karena dia ingat masa lalunya yang kelam, masa lalunya yang jelek, akhirnya dia tidak bisa terima. Nah, ini yang berusaha mereka tanamkan ya kepada generasi kita. Bagaimana caranya supaya timbul kebencian di dalam pikiran dan hati kita, timbul kebencian kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini yang akan kita luruskan, ya. Kata beliau, fahastuha mai, maka aku pun membawa anak perempuan tersebut, wa hafartu laha hafra, maka saya pun menggalikan sebuah kuburan, sebuah lubang untuk anak perempuan saya tersebut. Fasarat tanfudut turab an lihyati, kemudian tanah pun sampai mengenai jenggotku. Ya, kata beliau, fadafantuha hayya, maka aku pun ya menguburkannya hidup-hidup. Ya, jadi subhanallah. Ya, subhanallah, ini apalagi kalau misalnya mereka ceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menceritakan ini misalnya dengan tanpa ekspresi misalnya. Ini pun bisa saja ya diceritakan. Apalagi mungkin kalau guru-guru kita juga nggak ngerti kalau ini ternyata ada riwayatnya palsu, tidak ada asal usulnya, dan ini dibuat oleh orang-orang Syiah misalnya. Maka yang terjadi mungkin guru kita menceritakan ini juga dengan ekspresi yang merasa tidak berdosa dan tidak bersalah. Ya, nah ini yang perlu kita luruskan terlebih dahulu. Ya, nah kita lihat, ya ini kita bisa bantah secara ilmiah, ya, agar supaya ketika nanti antum dengarkan kisah ini, antum bisa jawab. Ya, atau misalnya anak-anak antum pernah mendengarkan kisah ini, ya mungkin dari gurunya atau mungkin dari antum sendiri, antum kembali bisa luruskan perkara ini. Ya, yang pertama kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menikah di zaman jahiliyah, ya, itu dengan seorang wanita yang bernama Zainab binti Mad'un. Ya, Zainab binti Mad'un. Ya, ini istrinya beliau radhiyallahu taala anhu di zaman jahiliyah. Ya. Dari pernikahan dengan Zainab, ya, yang kemudian juga di belakang hari masuk Islam, ya. Dari pernikahan beliau dengan Zainab, ya, binti Mad'un ini, maka lahirlah 3 orang anak. Ya, kita lihat di sini. Anak yang tertua, ya, dari pernikahannya dengan Zainab ini, ya, anaknya yang tertua namanya siapa? Hafsah binti Umar, yang kemudian di belakang hari dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jadilah beliau salah satu dari ummahatul mukminin, ya, ibu kita bersama, ibu kita semua, ibunda kita semua, ya, radhiyallahu taala anha. Ya, jadi putri beliau, anak beliau yang pertama, ya, yang tertua. Kemudian putra beliau yang kedua adalah Abdurrahman bin Umar. Ya, kemudian yang ketiga siapa? Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar, ya, yang kita kenal dengan siapa? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Nah, baik, kita lihat. Ya. Hafsah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, itu beliau lahir pada tahun
kelima sebelum kenabian. Ya. Jadi beliau dilahirkan pada tahun kelima sebelum kenabian. 5 tahun sebelum Rasulullah SAW diutus, maka lahirlah siapa? Lahirlah Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, kita perhatikan di sini. 5 tahun sebelum diutusnya Rasulullah SAW, itu artinya apa? Puncak-puncaknya apa? Puncak-puncaknya masa jahiliyah. Ya, ini puncak-puncaknya masa jahiliyah. Ya, pertanyaannya sekarang, kenapa kalau memang betul, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menguburkan putrinya hidup-hidup, kenapa beliau radhiyallahu taala anhu tidak menguburkan Hafsah hidup-hidup, bahkan dibiarkan hidup dan di belakang hari menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika beliau lahir, ini puncak-puncaknya masa jahiliyah. Tapi kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak menguburkan Hafsah binti Umar? Ya, seharusnya, ya, secara logika yang paling pantas untuk dikuburkan hidup-hidup adalah siapa? Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anhuma. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, kalau memang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menguburkan putrinya hidup-hidup, siapa nama putrinya tersebut? Dari istrinya yang mana? Tidak ada riwayat yang jelas akan hal ini. Tidak ada yang menceritakan. Yang ada yang kita dengarkan ceritanya bahwa hanya itu tadi, bahwa Umar ketawa, ya, lalu kemudian Umar menangis. Ketika ditanya kenapa beliau menangis, beliau cerita seperti yang kita bacakan tadi, ya, bahwa karena beliau menguburkan putrinya hidup-hidup. Tapi ditanya namanya siapa, nggak ada yang tahu. Ya, kemudian dari istri yang mana tidak ada yang tahu. Ini tidak jelas, ya. Dan yang paling pasti adalah bahwa andai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu salah seorang jahiliyah pada saat itu, ya, di masa jahiliyah yang menguburkan putrinya hidup-hidup, maka Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anhu tentu tidak hidup sampai dia dewasa. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua, ya, kabilahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa kabilahnya Umar? Ada yang tahu kah? Kabilah apa? Kabilah Bani Adi. Ya, kabilah Bani Adi bin Ka'b bin Lu'ay. Itu kabilahnya Umar bin Khattab. Jadi kan mereka semua punya kabilah-kabilah. Ya, kalau kabilahnya Rasulullah SAW apa? Bani Hashim. Ya, Bani Hashim, semuanya punya kabilah-kabilah. Nah, kabilahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah apa? Kabilahnya Bani Adi. Ya, ini kabilahnya Umar. Nah, kabilahnya Umar radhiyallahu taala anhu itu tidak dikenal sebagai kabilah yang turut menguburkan putri mereka hidup-hidup. Ini nggak dikenal. Ya. Jadi dalam sejarah yang kita ketahui bahwa salah satu kabilah yang tidak menguburkan putri mereka hidup-hidup adalah kabilahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Kita tahu dari mana? Ya, tahunya dari, ya, salah seorang saudarinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada yang tahu siapa salah seorang saudarinya Umar yang masuk Islam? Siapa namanya? Namanya Fatimah. Ya, namanya Fatimah kalau tidak salah, ya. Kemudian beliau ini lebih dulu masuk Islam daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Kita tahulah salah satu sebab, ya, dan ini kisahnya juga lemah. Nanti ada dalam buku ini. Ya. Ini kisahnya lemah. Di antara sebab masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melalui saudarinya ini yang masuk Islam. Ya, beliau datang ke ke rumahnya, lalu kemudian beliau mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini juga kisahnya lemah, disebutkan dalam kitab ini. Ya. Nah, andai kabilahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu termasuk salah satu kabilah yang memiliki kebiasaan buruk ini, maka saudarinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentu tidak dibiarkan hidup sampai dewasa. Ya, bahkan kita lihat bahwa beliau saudarinya Umar ini, beliau lebih dulu masuk Islam daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini menunjukkan bahwa, ya, ayahnya Umar radhiyallahu taala anhu dan kabilah beliau radhiyallahu taala anhu tidak menguburkan putrinya hidup-hidup. Kita tahu, ya, jika suatu kabilah di zaman jahiliyah melakukan sesuatu, maka anak-anak mereka, ya, keturunan mereka, maka mereka juga harus mengikuti pendahulunya. Ya, itu yang terjadi. Makanya kita lihat kan pada saat Abdul Muttalib, ya, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dulu kan di zaman jahiliyah Abdul Muttalib ini punya nazar, ya. Punya nazar kalau kita belajar Sirah Nabawiyah dari awal.
Jadi nazarnya Abdul Muttalib, kalau sampai beliau diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala 10 anak laki-laki, maka salah satu di antaranya harus harus disembelih. Ya, dan ternyata anak bontotnya kalau kita bilang, dan yang paling disayang oleh Abdul Muttalib itu siapa? Ayahnya Rasulullah SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, kemudian Abdul Muttalib hendak melaksanakan nazarnya. Ditariklah Abdullah ke depan Ka'bah, hendak disembelih. Seluruh orang-orang Quraisy, kabilah Quraisy pada saat itu protes. Ya, mereka semua protes, mereka berusaha mencegah Abdul Muttalib. Ya, karena kenapa? Mereka tahu kalau misalnya Abdul Muttalib sampai melakukan ini, maka ini akan turun temurun. Ya, jadi setiap mereka mempunyai 10 anak laki-laki, maka mereka harus menyembelih salah satu di antara anak laki-laki mereka. Makanya mereka berusaha keras, ya, sampai nanti rembuk musyawarah, maka terjadilah kesepakatan. Nanti diundikan seperti itu. Kisahnya panjang, ya. Kisahnya panjang, ya. Mungkin akan kita ceritakan di sesi tersendiri, ya. Baik. Nah, inilah orang-orang jahiliyah. Nah, andai kabilahnya Umar melakukan ini, maka tentu semua anak-anak kabilah ini juga harus mengikuti ini. Dan ternyata tidak. Ya, kita lihat bahwa ternyata ya saudarinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala hidup dan bahkan masuk Islam. Kemudian putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala Hafsah ya binti Umar radhiyallahu taala anhuma juga di belakang hari masuk Islam, bahkan menjadi salah seorang ummahatul mukminin, ibunda kita semua. Ya. Nah, ini diantara bantahannya, ya. Kemudian ya, ternyata kisah ini bersumber dari orang-orang Syiah. Ya, bersumber dari orang-orang Syiah, bersumber dari kitab-kitab Syiah, diambil dari mereka kemudian diselipkan dalam buku-buku sejarah kita. Ya, ini sumbernya orang-orang Syiah. Makanya kita tidak akan temukan asar ini, ya, riwayat ini kita tidak akan temukan di dalam kitab-kitab sunnah. Kita tidak akan temukan dalam kitab-kitab asar atau kitab-kitab tarikh para ulama. Ini kita tidak temukan karena ternyata yang membuat ini adalah orang-orang Syiah. Ya, jadi kita tidak temukan pada kitab-kitab Ahlus Sunnah, tidak. Karena yang membuat riwayat ini adalah orang-orang Syiah, dan kita tahu bagaimana kebencian orang-orang Syiah terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Nah, kemudian ya, yang perlu juga kita ketahui bahwa salah seorang yang meriwayatkan riwayat ini, ya, asar ini adalah ternyata diantaranya adalah Jabir al-Ju'fi yang hidup pada abad kedua Hijriah. Nah, Jabir al-Ju'fi ini ternyata dia adalah salah seorang Syiah Rafidah. Inilah yang menjadi salah satu periwayatnya daripada kisah ini. Ya, ini yang menjadi salah satu periwayat kisah ini. Nah, makanya dari sini kita tahu bahwa kisah kisah yang menceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menguburkan putrinya hidup-hidup di masa jahiliyah, ini adalah kisah dusta. Ini adalah kisah palsu yang tidak ada asal usul riwayatnya. Dan ini riwayat ini ditemukan, ya, cerita ini ditemukan dalam kitabnya orang-orang Syiah. Ya, tujuan mereka jelas, ya, untuk menjatuhkan, ya, untuk membunuh karakter Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bayangkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau adalah orang ketiga dalam Islam. Ya, beliau orang ketiga dalam Islam. Coba bayangkan bagaimana kalau misalnya orang sekaliber, sahabat sekaliber Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mereka berhasil jatuhkan karakternya, mereka berhasil bunuh karakternya, maka siapa lagi yang kita tiru? Ya, maka siapa lagi yang kita tiru? Makanya kita lihat bagaimana orang-orang Syiah itu mereka berusaha membunuh karakter orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, contohnya kita lihat bagaimana bencinya mereka terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, bahkan mereka mengatakan bahwa waliyadzubillah, mereka mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha adalah apa? Adalah anjingnya neraka. Mereka sampai berani mengatakan seperti itu. Orang-orang Syiah sampai mengatakan seperti itu. Ya. Dan mereka mengatakan bahwa Aisyah itu nanti akan masuk neraka. Waliyadzubillah. Ya, nas'alullah assalamu alafiyah. Ini mereka sampai katakan seperti itu. Nah, kita tahu bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha adalah salah seorang sahabat, ya, sahabiyah yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya. Bahkan boleh dikatakan, ya, hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah dalaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, privasi Rasulullah SAW itu bersumber dari siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kita tahu kan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, ya, lebih dari 2000 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ya, mengalahkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Karena yang tertinggi itu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan 5.000 hadis. Ya. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang berusaha dibunuh karakternya oleh orang-orang Syiah. Nah, kemudian setelah kita sudah benci kepada mereka, mereka berhasil, misalnya mereka membunuh karakter mereka, orang-orang Syiah berhasil menjatuhkan mereka, maka kemudian mereka memunculkan riwayat dari imam-imam mereka, dari ulama-ulama mereka. Itulah yang sampai kepada kita. Nah, ini bahaya, ya. Nah, makanya kita harus selalu mengingatkan, ya, kepada saudara-saudara kita, kepada generasi-generasi kita akan bahaya laten daripada orang-orang Syiah. Jadi bukan hanya di samping kita mengingatkan generasi kita bahaya laten daripada PKI misalnya dan gerakan-gerakan lain yang menyimpang, yang sesat itu, ya, kita juga harus selalu mengingatkan kepada generasi kita, ya, bahaya laten daripada orang-orang Syiah, ya, karena mereka sangat benci terhadap siapa? Terhadap sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sementara konsep kita, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mustahil, ya, ini dicatat baik-baik, ya, mustahil bagi kita bisa selamat di dunia dan di akhirat tanpa berjalan di atas jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini mustahil. Karena Allah sendiri yang sudah tegaskan kepada kita. Ya, ayatnya banyak. Di antaranya wa may yushaqiqir rasul. Barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa may yushaqiqir rasul. Barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mim ba'di setelah datang kepada mereka, setelah nampak bagi mereka kebenaran, ya, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mereka mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Yang dimaksudkan di sini adalah sahabat, ya, karena pada saat ayat ini turun, yang ada pada saat itu adalah sahabat. Barang siapa yang menentang Rasulullah setelah nampak kebenaran bagi mereka, sudah jelas kebenarannya, lalu kemudian mereka memusuhi Rasulullah, mereka memusuhi sunnah-sunnah Rasulullah SAW, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, mereka mengikuti jalannya, ya, jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Mereka mengambil jalan, ya, mereka mengambil manhaj selain jalannya, manhajnya para sahabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan kuasakan kepada mereka dengan kesesatan yang selama ini sudah menguasai mereka, ya. Dan yang paling mengerikan apa? Wa nuslihim jahannam, kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Ini bagi orang-orang yang menentang Rasulullah. Ini bagi orang-orang yang tidak mau berjalan di atas jalannya para sahabat ridwanullahi alaihim. Artinya mereka mau berislam, tapi nggak mau berjalan di atas jalannya para sahabat. Ya, jadi mereka tolak konsepnya para sahabat. Mereka tidak mau berislam seperti Islamnya para sahabat. Jalannya para sahabat mereka tidak mau tempuh. Ya. Nah, sekarang kalau kita membenci sahabat ridwanullahi alaihim, ya, ridwanullahi alaihim, maka yang terjadi apa? Ya, kita tidak akan mungkin selamat. Ya, kita tidak mungkin selamat. Makanya, ya, Imam Malik rahimahullah taala ketika menafsirkan, ya, ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang sahabat ini, ya, kemudian beliau mengatakan bahwa dari sini dalil bahwa orang yang membenci para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka itu adalah orang yang kafir, orang yang kufur. Ya, jadi bahaya. Ya, membenci sahabat ini adalah bahaya, ya. Nah, makanya ini yang berusaha dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ya, makanya para ulama, ya, sepakat mengkafirkan orang-orang Syiah yang mana mereka itu membenci para sahabat ridwanullahi alaihim, ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Jadi kita ingatkan kepada generasi-generasi kita akan bahaya laten daripada orang-orang Syiah, terutama Syiah Rafidah, ya. Dan ini yang banyak sekarang, ya. Walaupun dulu, ya, Syiah ini juga berkelompok-kelompok, gitu kan, seperti itu, ya. Bahkan lebih daripada 30 firqah. Lebih daripada 30 kelompok. Ada, ya, yang lebih dekat, ada yang dekat kepada sunnah, akan tetapi bisa dipastikan sekarang ini sudah tidak ada kelompok tersebut. Dan yang ada adalah Syiah Imamiyah, Syiah Rafidah, yang mana mereka itulah yang gemar mencela dan mengkafirkan para sahabat ridwanullahi alaihim, ya. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita mempelajari sirahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebelum kita melihat keutamaan, ya, dan manakibnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan, dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang keliru yang saya ucapkan,
Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Baik, mungkin kalau ada yang antum mau tanyakan 1-2 pertanyaan silakan. Nah, silakan. Waalaikumsalam. merevisi atau mengkanter apabila ada orang yang meriwayatkan kisah tadi itu bahwa Umar itu membunuh anak perempuannya, itu yang ditunjukkan. Soalnya ini bisa memang pernah kita dengar juga di dua media, bisa jadi di saat Ramadan mengisi kultur, mengisi ceritanya seperti itu tadi, tapi yang bercerita itu belum tahu kalau ternyata kisah itu palsu. Yang kedua, berkenaan dengan cerita itu tadi, itu dulu Ustaz. Baik. Jadi yang pertama, bagaimana caranya mengcounter? Caranya mengcounter tentu yang pertama dengan ilmu. Ya, jadi modalnya harus dengan ilmu. Ya, bagaimana kita mengcounter? Bagaimana kita membantah ini kalau kita tidak punya ilmunya, kan seperti itu. Nah, makanya di sini pentingnya kita mempelajari sirah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya kata kata Anas, ya, kata Anas rahimahullahu taala, ya, kata Malik bin Anas rahimahullahu taala, beliau mengatakan karena salaf, ya, adalah orang-orang salaf yu'allimuna auladahum, ya, kalau tidak salah ini perkataannya Malik bin Anas rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan karena salaf adalah orang-orang salaf, orang-orang soleh terdahulu, ya, yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimuna auladahum suratan minal Quran. Masya Allah, ya, orang-orang saleh terdahulu, orang-orang salaf terdahulu, perhatikan, ya, ini orang-orang salaf ini, orang-orang salaf, ya, beliau mengatakan orang-orang salaf, orang-orang saleh terdahulu kanu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar. Mereka mengajarkan kecintaan terhadap anak-anak mereka, kecintaan terhadap Abu Bakar dan Umar. Perhatikan, kama yu'allimuna auladahum suratan minal Quran. Sebagaimana mereka mengajarkan anak-anak mereka, ya, kecintaan terhadap satu surah dalam Al-Quran. Coba bayangkan, sampai segitunya. Jadi mereka mengajarkan kecintaan terhadap Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Kecintaan mereka ajarkan itu kepada anak-anak mereka, sebagaimana mereka mengajarkan kepada anak-anaknya kecintaan terhadap apa? Satu surah dalam Al-Quran. Coba bayangkan sampai segitunya, ya. Karena kenapa? Mereka ini jalan kita, ya. Mereka jalan kita dan mereka disebutkan dalam Al-Quran dalam banyak ayat, ya. Bahkan kalau antum tahu dalam kitab Taurat, itu dalam kitab Taurat juga menyinggung para sahabat ridwanullahi alaihim, menyebutkan para sahabat ridwanullahi alaihim. Juga disebutkan dalam kitab Injil tentang bahwa nanti akan muncul, ya, nabi yang terakhir dan mereka mempunyai nabi tersebut mempunyai sahabat-sahabat yang sangat luar biasa. Itu disebutkan dalam kitab-kitab mereka, ya. Nah, caranya tentu pertama dengan ilmu, ya. Pertama dengan ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam kitab Sahih beliau, ya, al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal, ya. Nah, ketika kita hendak membantah mereka, ya, tentu bukan dengan ngegas, bukan dengan pakai otot gitu kan seperti itu, tapi dibantah dengan ilmu, ya. Kita bantah dengan ilmu, dibantah dengan ilmu, dengan penuh hikmah, dengan sopan santun gitu kan. Kita bantah mereka dengan ilmu. Nah, kita akan mustahil membantah mereka dengan ilmu kalau kita tidak mempelajari ilmunya. Seperti ini tadi kita pelajari bagaimana cara membantahnya, cara mengkontaknya, jelaskan kepada dia. Ajak berpikir, ayo kita pikir, ya. Kita berpikir secara logika, secara akal sehat. Yaitu tadi kita mulai jelaskan, ya. Bapak tahu, ya, kalau misalnya Ustadz yang ceritakan, Ustadz tahu siapa istrinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala di zaman jahiliyah,
ya, maka mungkin dia sebutkan, oke, ya kita tuh sudah tahu bahwa istri beliau di zaman jahiliyah adalah Zainab binti Mad'un. Baik, dari pernikahan beliau Umar bin Khattab dengan istrinya itu Zainab binti Mad'un yang kemudian juga di belakang hari masuk Islam, kita ulangi lagi secara cepat gitu kan. Ya, lahirlah 3 orang anak. Ya, anak pertama namanya siapa? Hafsah. Ya, yang di belakang hari menjadi istri Rasulullah SAW, menjadi salah seorang ummahatul mukminin, ibunda kita semua. Kemudian Abdurrahman, ya Al-Kubra, kemudian Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar yang kita kenal dengan Ibnu Umar. Tapi pertanyaannya sekarang, ya Hafsah itu lahir di tahun ke-5 sebelum kenabian. Ya, ini artinya di puncak-puncak kejahiliaan. Pertanyaannya, kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membiarkan Hafsah hidup dan kenapa tidak dikuburkan hidup-hidup? Padahal logikanya, ya beliaulah yang lebih pantas dikuburkan secara hidup-hidup oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Umar bin Khattab, kabilahnya Umar terkenal tidak membunuh tidak menguburkan putri mereka hidup-hidup. Buktinya dari mana? Buktinya dari saudarinya Umar yang kemudian juga pertama kali masuk Islam. Ya, artinya mendahului Umar masuk Islam. Ya, andai kabilahnya Umar membunuh putrinya hidup-hidup, ya, menguburkan putrinya hidup-hidup, maka Fatimah saudarinya Umar tentu sudah tidak hidup, ya, sampai datang Islam. Ya, kan seperti itu. Tapi ternyata apa, di belakang hari beliau masuk Islam. Ya, kemudian jelaskan bahwa coba saya tantang ustadz misalnya atau bapak atau saudara, saya tantang carikan riwayat ini dalam kitab-kitab sunnah, ahlus sunnah. Ya, dari kitab-kitab sunnah, dari kitab-kitab tarikh, sejarah, dari kitab-kitab asar, coba datangkan. Ya, dan kalau mau ketemu ini carilah di kitab-kitabnya orang Syiah, itu pasti ada di situ. Ya, kemudian ya. Selanjutnya kita jelaskan bahwa ternyata salah satu perawi daripada kisah ini adalah salah seorang Syiah Rafidhah, ya, yang bernama Jabir Al-Ju'fi yang hidup pada tahun pada abad kedua Hijriah, ya, dan dia adalah salah seorang Syiah Rafidhah yang sangat membenci para sahabat ridwanullahi alaihim. Ini jawabannya. Ya, ini jelas ya, kita jawabnya seperti itu, ya. Dan kalau memang mereka mau jawab, silahkan mereka datangkan kitabnya, ya. Karena ya, ketika kita mengatakan sesuatu, ya maka kita harus perlu bukti, kan seperti itu. Fa'tu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan dalil kalian jika kalian memang adalah orang-orang yang benar. Kan dalam agama, dalam syariat kita kan sebenarnya simple. Ya, antum ada suatu perkara yang antum pegangi, datangkan dalilnya. Kalau memang dalilnya itu kuat, kita terima. Ya kalau tidak, mohon maaf, kan seperti itu. Agama kan jelas. Ya, kalau kita berbicara, ya ini nggak main-main. Karena ini perkara agama. Ini sahabat, kehidupan sahabat itu adalah ranah akidah kita. Ya, ranah akidah kita. Makanya kalau kita lihat dalam kitab-kitab akidah para ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ini tidak bisa lepas dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in adalah ranah akidah kita. Ketika kita berbicara masalah sahabat, itu artinya kita berbicara masalah akidah kita. Akidah kita kaum muslimin tidak bisa lepas dari para sahabat ridwanullahi alaihim. Ya. Nah, makanya kita jelaskan, ya, bantahannya tadi, ya. Lalu kemudian katakan kepada mereka, kalau memang antum benar, ya, antum klaim bahwa kisah ini adalah kisah yang benar, maka datangkan dalilnya. Fa'tu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalil kalian jika kalian memang orang-orang yang benar. Bawa kitab sirahnya, dari kitab sirah mana, ya, dari kitab hadis mana, dari kitab asar mana kisah tersebut, ya. Dan kalau kita telusuri pasti akan kita temukan buntutnya, akan kita temukan di kitab-kitabnya orang Syiah. Ya Allah taala alam sawab. Ini yang bisa kita jawab kepada mereka. Ya, dan kejadian kan ternyata antum dengarkan sendiri, ya, di Masjid Kultum, ya. Nah, orang yang menceritakan ini, ya, boleh jadi yang pertama, kemungkinan pertama boleh jadi dia nggak mengetahui, ya, jadi main caplok aja, jadi baca siro langsung menceritakan saja begitu, tanpa mengecek, ya, cross check, check and recheck, ya, tanpa tabayun terlebih dahulu ini kisah benar atau tidak, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi dia sudah tahu, bahkan memang mungkin misinya dia untuk menghancurkan sahabat. Ini boleh jadi, waliyadzubillah, ya, boleh jadi, ya. Saya nggak tahu, ya, apakah masuk yang pertama atau yang kedua, saya tidak tahu. Makanya saya katakan tadi bahwa, ya, wajib bagi kita untuk mengingatkan generasi kita akan bahaya laten daripada orang-orang Syiah. Ini harus kita, dan kalau tidak salah,
ya nanti saya bawa bukunya untuk di masjid sini, ditaruh di sini. Mungkin ada 2 atau 3 buku. Ya, MUI mengeluarkan bahaya tentang tentang Syiah itu. Ya, ada kitab kecil kok. Ya, nanti insya Allah pertemuan berikutnya saya bawa taruh di sini. Bahayanya orang-orang Syiah, dan yang mengeluarkan itu orang-orang ini, orang-orang MUI. Ya, orang MUI yang mengeluarkan itu. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Jadi ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, beliau tidak tahu, ya, kemudian main ceritakan saja, ya. Yang apalagi kalau dia ceritakan sambil bangga, dia ceritakan Umar loh, ternyata begitu juga ya. Gitu. Ada kan gitu kadang-kadang. Waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, ya boleh jadi dia sudah tahu dan memang targetnya dia untuk membunuh karakter Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya Allah taala alam bissawab. Naam. Yang kedua, udah ingat. Nah, kalau memang itu ada difitnahkan kepada Umar yang ternyata itu misalnya kafir, tapi adakah pada masa itu kabilah lain yang memang punya budaya membunuh kalau anaknya yang lahir itu adalah perempuan? Padahal secara logika, ya yang membunuh itu laki-laki, dan laki-laki kan dilahirkan dari perempuan juga. Naam, ya. Jadi yang pertama bahwa betul ada yang melakukan di zaman jahiliyah. Maka dalam Al-Qur'an kan tadi saya bacakan ayatnya, wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya, dan ketika di hari anak-anak putri-putri itu, anak-anak perempuan ditanya, ya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa mereka dikuburkan hidup-hidup, mereka dibunuh. Itu ada di zaman jahiliyah, ada. Ya. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa bukan Umar, ya. Yang pasti bukan Umar. Ya, Umar radhiyallahu taala anhu tidak melakukan itu. Bahkan kabilahnya Umar tidak melakukan itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tidak semua melakukan. Ya, nah yang tidak semua inilah ya nanti melahirkan generasi-generasi. Ya, generasi-generasi, dan ada kabilah-kabilah tertentu, ada orang-orang tertentu yang melakukan ini. Nah mereka, ya. Tentu mereka adalah orang-orang yang yang tidak terhormat, gitu kan, seperti itu, ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak terhormat yang melakukan ini, yang melakukan pembunuhan ini. Nah, orang-orang yang terhormat di antara mereka, ya, di antaranya misalnya anak keturunannya, ya anak keturunan dari Abdul Muttalib, ya. Ini kita tidak kenal ada yang melakukan ini, ya. Ada yang melakukan ini, dan dari anak keturunan mereka lah ya terlahirlah seperti putri seorang wanita yang yang melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Aminah, gitu kan, dan seterusnya, ya. Wallahu taala alam bisawab, ya. Yang jelas, ya, kalau antum tanya, ini memang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, oleh orang sebagian orang Arab jahiliyah. Akan tetapi, ya, tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan juga tidak dilakukan oleh kabilahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, Allah taala alam bissawab. Naam. Taib, sudah? Ada lagi? Taib. Kalau sudah, ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.